Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Iza. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai memasak guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah logika dasar. Sebelumnya kita harus tahu pengertian yang sebenarnya dari memasak itu sendiri apa. Nah, di sini saya ambil dari dua sumber, yaitu di KBBI sama dari satu ahli ya teman-teman. Nah, yang pertama, memasak menurut KBBI adalah kegiatan membuat atau mengelola makanan, gulai, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Sudiara tahun 2001 mengatakan memasak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang dengan mengelola bahan makanan melalui proses penerapan panas dengan tujuan tertentu. Nah, ini kalau menurut ahli. Coba kita dengar pengertian dari memasak menurut audiens saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini kali ini saya bersama teman-teman dari Rutaba Ibnu Battuta Duren. Siapa nih namanya? Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Emri Syaildano Adzani. Nama saya Abdurrahman Fauzan. Perkenalkan, nama saya Galih Dharmakusuma. Oke, bisa sedikit mendekat dong Mas Galih. Sekarang di sini saya Iza akan bertanya nih mengenai menurut kalian bertiga memasak itu apa? Mulai dari Mas Heldi dulu ya. Memasak itu ngapain sih? Aktivitas Apa tuh? Aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani dalam kehidupan. Oke, sip. Kemudian kalau menurut Mas Fauzan, tadi kalau menurutnya Mas Heldi kan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani dalam bentuk makanan tadi ya. Kalau Mas Fauzan? Untuk bisnis Untuk bisnis? dan untuk menjadi master chef. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, kalau menurut Mas Galih nih, kegiatan memasak itu ngapain sih? Kita memasak itu ngapain? Untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, udah kita lihat bareng-bareng dan kita perhatikan sama. Mereka mendefinisikan memasak ini definisi final ya teman-teman ya. Karena mereka bertiga mendefinisikan tujuan dari memasak. Contohnya tadi kalau Mas Heldi untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita dalam bentuk makanan. Kalau Mas Fauzan untuk bisnis, karena memang ayahnya itu masak untuk bisnis memang, jadi ya makanya Mas Fauzan itu jawab seperti itu gitu. Kemudian yang kedua kan menurut Mas Fauzan juga untuk master chef ya kan. ya tentu ya kegiatan memasak tentunya untuk konten master chef ya, nggak ada yang salah. Dan kalau menurut Mas Galih tadi supaya kita sehat, ya memang kalau kita nggak makan nanti sakit gitu kan. Nah, ini adalah definisi yang mereka sebutkan dalam jenis definisi final. Selanjutnya kita akan merespon audiens mengenai proposisi universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, dan partikular negatif tentang topik memasak tadi. So, check it out. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya adalah pertanyaan. Menurut teman-teman nih, siapa orang yang dia itu pasti bisa masak? Siapa? Mungkin chef. Chef ya. Yang pasti dia bisa masak. Ibu-ibu. Ibu-ibu? Iya. Pasti. Mas Fauzan, ibu-ibu pasti semua bisa masak ya? Iya. Oh, menurut Mas Galih yang pasti dia bisa masak siapa? Chef. Chef ya, chef juga ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau individu yang dia nggak bisa masak itu siapa? Yang pasti dia itu nggak bisa masak siapa? Dari Mas Fauzan dulu ya. Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal pasti nggak bisa masak ya. Iya, sangat ya masuk akal lah. Terus dari Mas Galih, siapa yang pasti orang itu nggak bisa masak siapa? Orang yang tidak punya tangan dan kaki. Yang tidak punya tangan dan kaki ya teman-teman. Terus kalau Mas Heldi sendiri, siapa yang pasti orang yang nggak bisa masak itu? Menurut saya orang yang mempunyai disabilitas dan orang gelandangan. Oke, terima kasih. Itu menurut teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menurut kalian, apakah semua individu pasti bisa memasak? Tidak, karena sebagian ada yang bisa. Oke, terus? Tidak, karena beberapa orang mempunyai kekurangan. Oke, terus? Tidak,
Karena semua individu tidak bisa memasak. Nggak semua individu, intinya beberapa ada yang bisa masak, beberapa ada yang bisa ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau di budaya kita kan biasanya yang suka masak, yang bisa masak kan hanya ibu-ibu aja gitu kan. Terus laki-laki itu kan jarang banget ya di dapur. Nah, menurut teman-teman, apakah semua laki-laki itu nggak bisa masak? Bisa jika keadaan terdesak, mungkin seperti ibu keluar terus kita lapar masak sendiri dan lain-lain. Oke, berarti memang ada beberapa laki-laki yang bisa tadi ya karena terdesak. Nah, kalau menurut Mas Gali? Mungkin ada orang yang bisa dan ada yang tidak. Oke, berarti memang nggak semua laki-laki itu nggak bisa masak. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Terus kalau Mas Heldi gimana? Menurut saya tidak semua laki-laki tidak bisa memasak karena memasak adalah kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti karena tadi memasak adalah kebutuhan kita sehari-hari, berarti laki-laki beberapa yang bisa masak tadi ya. Coba kita dalami lagi respon yang disampaikan oleh audien kita kali ini. Yang pertama yaitu, siapa sih orang yang pasti bisa memasak? Nah, kan mereka kan semuanya kan bilang bahwa chef itu semuanya bisa memasak. Nah, ini termasuk dari proporsi universal afirmatif. Karena nggak ada tuh yang namanya chef itu nggak bisa masak, ya kan? Nah, jadi chef semuanya bisa masak. Nah, tadi sempat ya Mas Fauzan jawab bahwa ibu itu semuanya bisa memasak. Padahal sebenarnya ibu itu nggak semua bisa memasak gitu. Nanti masuk ke partikular afirmatif. Nah, oke, kita lanjut aja. Pertanyaan yang kedua tadi yang saya sampaikan, kalau individu yang pastinya dia itu nggak bisa masak siapa? Nah, ini saya pancing untuk menyebutkan universal afirmatif negatif, di mana ada kata tidak di kalimat pertanyaan saya. Kalau individu yang pastinya tidak bisa memasak siapa kak gitu, jadi kan mereka langsung jawab kalau yang pasti dia bisa memasak itu orang yang sudah meninggal gitu kan. Ya emang orang yang udah meninggal nggak bisa masak semuanya. Siapa coba? Horor ya. Kita bahasnya jam 1 lagi. Terus yang kedua tadi orang yang disabilitas. Mohon maaf sebelumnya. Orang yang nggak punya tangan, orang yang nggak punya kaki, mereka pasti nggak bisa masak. Pertanyaan saya nomor 3 tadi, apakah individu bisa memasak gitu kan? Terus jawaban mereka, enggak semua individu bisa memasak, karena ada beberapa orang yang punya kekurangan gitu di sisi memasak tadi. Nah, ini menunjukkan partikular afirmatif, karena nggak semua orang itu nggak bisa masak, ada beberapa yang bisa masak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, saya tanyakan mengenai apakah laki-laki itu semuanya nggak bisa masak, karena statement dari budaya kita sendiri bahwa laki-laki itu jarang banget di dapur dan kayak mereka itu nggak bisa masak gitu. Ini statement budaya yang terdahulu ya teman-teman. Memasak ini adalah suatu hal dasar yang perlu kita semua bisa, mampu gitu, tanpa memandang gender kita, laki-laki ataupun perempuan. Dan audien saya menjawab bahwa nggak semua laki-laki ini nggak bisa masak, pasti ada yang bisa masak. Contohnya tadi jawabannya karena terdesak, terus karena ini kebutuhan kita untuk sehari-hari kita gitu loh. Masa nggak bisa masak sih kalau kata Mas Heldi tadi ya. Jadi katanya Mas Gali ya beberapa ada yang bisa masak deh, beberapa ada yang nggak bisa masak. Seperti itu saja justifikasi saya mengenai responden saya merespon apa yang saya tanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.